Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Imam ini lagi viral, jadi ramai di Batam sana, di Pulau Rempang khususnya. Jadi ada kelompok penduduk yang mau dipindahkan karena ada proyek industri. Nah, mereka ini kemudian protes. Protesnya bukan hanya di Batam sana, sampai di mana? Di Jakarta kemarin. Di dekat istana itu mereka protes bahwa itu tidak manusiawi, bertentangan dengan HAM. Ya memang memindah orang itu kan tidak semudah memindah binatang ya Pak. Ya benar sekali. Kalau binatang ditaleni sudah tidak akan marah. Ya. Nah, ini orang, penduduk, manusia. Oleh karena itu kan harus hati-hati. Jadi jenengan ini nate dulu pernah menjadi pimpinan di UMM. Iya. Saya lihat pernah memindah orang juga di ya. UMM dan juga di UIN. Oh, di UIN juga ya, mindah orang juga itu ya Allah. Iya. Pernah di UMM itu mindah kampus 2 itu ya? Kampus 2 itu di belakangnya itu untuk diperluas. Memindah 72 kakak. Terus karena di UIN? Di UIN itu memindah dari perumahan. Orang-orang yang tinggal di perumahan begitu lama. Perumahan UIN? Perumahan UIN. Dan itu dipindah? Tak pindah. Nggak mau maunya? Mula-mula nggak mau. Nggak mau. Nah, ini pengalaman jenengan ini mungkin bisa untuk pembelajaran bagaimana mindah penduduk itu loh. Jadi tidak semudah mindah apa tanaman atau binatang. Memang ini manusia harus dimanusiakan gitu. Kira-kira gimana ini Prof. Imam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang menarik Mas Habib, itu ada persoalan di Rapang ya. Di Rempang, di Pulau Rempang itu lalu kemudian terjadi gejolak. Ya saya tidak ingin ikut-ikut karena saya tidak tahu ya. Membuat situasi makin panas. Iya, tetapi saya hanya ingin bercerita kembali tentang pandangan saya, pemahaman saya tentang manusia yang itu terkait tatkala harus pindah. Nah, sebetulnya ini ciri khas manusia ya. Biasanya memang senang kalau tetap berada di tempat yang lama. Ya. Walaupun sebetulnya pindah itu adalah bisa jadi justru lebih baik. Konsep hijrah nih. Konsep hijrah itu. Dalam Islam. Nabi Muhammad itu kan di Mekah dulu itu, lalu kemudian hijrah ke Madinah. Ya. Nah, ketika itu lalu kemudian Rasul Muhammad mempelopori kan. Nah, karena untuk kepentingan dakwah yang ketika di Mekah itu dianggap kurang kondusif, lalu kemudian pindah ke Madinah dan ternyata hasilnya juga bisa kita saksikan sekarang ini luar biasa gitu. Dampaknya. Hanya lalu konsep hijrah ini juga kadang-kadang menakutkan. Contohnya misalnya ketika pemerintah sekarang Pak Jokowi ingin memindah ibu kota ke Kalimantan. Itu menjadi masalah kan? Itu juga ribut kan gitu. Kontra ribut. Karena apa? Karena orang itu suka mempertahankan barang lama gitu. Orang kalau sudah merasa nyaman, merasa nikmat itu disuruh pindah itu memang agak sulit gitu. Padahal belum tentu tatkala pindah itu lalu nasibnya bisa jadi lebih baik sebetulnya. Apalagi telah dirancang ini. Nah, saya tidak bicara di situ, tapi saya bicara pengalaman sebagaimana yang diminta oleh Pak Habib. Mulai dari di Universitas Muhammadiyah Malang dulu ya, tatkala skala kecil ya. Ketika masih di Jalan Bandung ada orang di pojok itu yang tidur di situ. Betul. Pernah. Tapi kan sulitnya bukan main. Sulitnya bukan main, enggak mau. Nah itu, begitu juga ketika di kampus 2 yang itu mau diperluas. Untuk diperluas ke depan kan sudah tidak mungkin, karena waktu itu akan ada jalan, maka harus ke belakang. Ternyata di belakang itu ada sekitar 72 orang. Kakak kalau tidak salah, 72 kakak. Apa ada yang tentara? Iya, ada juga yang tentara gitu kan. Anggota Koramil. Begitu juga ketika saya di UIN. Nah, itu ada
orang-orang para dosen karyawan yang menempati rumah dinas yang sudah bertahun-tahun di situ itu saya juga menghadapi. Karena itu di mana-mana saya menghadapi persoalan memindahkan orang, Mas Habib. Bayangkan ya dosen mau nangel. Hanya waktu itu saya pelajari, saya pahami tentang manusia itu ya. Seperti yang saya katakan, tidak mau untuk berubah, pindah gitu kan. Merasa agak sulit itu tidak mau orang itu. Maka ketika saya di Jalan Bandung dulu kan kita buatkan rumah, Mas. Setelah kita buatkan rumah, lalu kemudian kita suruh untuk pindah. Tatkala itu pindah, itu lalu kemudian rumah yang dituju, Mas, sudah ada, maka mereka senang mau tinggalkan. Apalagi lebih baik pastinya ya. Nah, karena itu kita laksanakan waktu di kampus 2 yang saya katakan ada 1 RT, 72 kepala keluarga. Waktu itu kita buatkan, kita ukur dulu ya secara diam-diam. Masing-masing rumah itu ada yang misalnya 60 meter, ada yang 100 meter, ada yang 200 meter gitu kan. Lalu kita cari tanah kosong. Lalu tanah kosong itu kita bangun rumah. Sejumlah 72 itu. Dan lebih bagus. Nah, ukurannya 1,5. Waktu itu 1,5. Jadi kalau 1,5 jadi kalau orang itu punya rumah ukuran 60 meter, kita buatkan 90 meter. Yang punya 100 meter kita bikin 150 meter. Yang itu 200 meter kita bikin yang 350 meter. Lebih baru, lebih besar, lalu kemudian lebih luas dan juga lebih bagus kan itu. Fasilitas listrik, fasilitas jalan, fasilitas air, kemudian sudah kita lengkapi semuanya. Maka lalu kita omongin satu-satu gitu, bahwa kami sudah membuat rumah yang 1,5 kali, yaitu besarnya rumah yang Bapak milikin, gitu kan? Nah, silahkan kalau berkenan pindah, gitu kan? Nah, nanti bangunan lama itu silahkan diambil. Bangunannya. Bangunan lama itu ya, tanah genteng itu, itu. Lalu kemudian mereka pindah di sana, tanahnya aja yang ditinggal, tapi bangunannya dibawa semua, gitu. Bahkan pesangon. Nah, biaya untuk pindah itu waktu itu, mereka lalu seneng. Bahkan orang-orang yang tidak kena proyek itu bertanya-tanya waktu itu. Kenapa tidak berumah? Kapan itu? Kami itu juga pindah. Karena itu memang orang itu kalau mau dipindah harus tahu bahwa di tempat baru itu lebih bagus, ya, lebih enak, lebih sejahtera daripada yang lama. Kalau itu tidak jelas, hal yang terkait dengan rumah itu kan menyangkut hidup. Orang kalau sudah membela ya eksistensi dirinya, membela kehidupannya itu memang berani mati. Itu berani mati. Siapapun itu dilawan itu kan. Karena itulah maka lalu harus hati-hati. Makanya Mas Habib selama menjadi dosen di situ, waktu itu kan tidak pernah itu dengar ada protes dari situ. Padahal pindah. Karena apa? Karena memang mereka lebih senang. Dan sering waktu itu saya kedatangan orang, kapan kami ini juga dipindah seperti itu. Itu. Jadi memang harus dipahami yang sebaik-baiknya bahwa orang itu mau pindah, mau melakukan kesulitan kalau memang pasti ya setelah itu dia akan mendapatkan kemudahan, mendapatkan kehidupan yang lebih baik, itu kan. Begitu juga ketika saya di UIN, Mas Habib kan tahu di sebelah barat itu kan ada perumahan panjang itu. Hanya waktu itu kan berbeda statusnya, Mas. Waktu itu kan kalau UIN kan negeri. Kalau negeri itu kan agak susah gitu kan. Gimana caranya gitu kan. Nah, lalu saya ambil hatinya. Ambil hatinya saja. Ada kalau tidak salah ada orang yang sudah pensiun, Mas Habib, tinggal di situ. Tidak saya sebut namanya kan, Mas Habib. Tapi karena ada Mas Habib tahu, udah pensiun, anaknya banyak, belum punya rumah. Kalau mau dipindah kemana kan gitu kan?
Maka saya ambil caranya itu, yang pensiun itu saya datangin, saya belikan rumah Mas Habib. Lebih besar? Yang lebih, ya yang besar gitu kan, ukuran 6 kali 12 kalau tidak salah waktu itu. Rumahnya ukuran 6 kali 12. Dan tidak jauh dari situ? Jauh, di Joyo sebelah barat sana. Oh iya. Nah, uang ini, rumah ini saya beli pakai uang saya pribadi. Oh ngaten. Ya. Saya beli dengan uang saya pribadi. Lalu kemudian dia juga nanya-nanya sebelumnya itu statusnya apa? Statusnya uang saya berikan, rumah saya berikan sampean. Uangnya dari mana? Saya punya uang sendiri, tak bilang. Lalu kemudian statusnya apa? Statusnya milik. Nanti kalau apa dibalik nama atas nama sampean, gitu kan. Lalu dari situ dia seneng. Kan seumur-umur perumahan kan bukan hak milik. Milik. Di situ lalu saya belikan waktu itu. Nah, lalu kemudian dia tanya uangnya dari mana? Saya belut uang saya sendiri. Uang pribadi waktu itu. Kenapa saya mau Mas Habib? Kalau itu uang kantor kan itu kan. Maka yang lain-lain itu juga akan minta. Dan itu tidak mungkin uang kantor uang dari mana kan itu. Tidak ada anggaran. Nah itu. Tapi kalau itu uang saya sendiri gitu kan. Maka lalu semua orang yang ada di situ kan sungkan. Kan perasaannya kan tidak enak. Minta pada saya kan itu. Apalagi mereka sudah merasa lebih kaya daripada saya. Itu kan. Akhirnya setelah yang satu itu tak belikan rumah ini, lalu kemudian disebarkan dari mulut ke mulut bahwa ini dibelikan oleh Pak Imam kan begitu. Pak Rektor waktu itu. Dan itu uang pribadi. Nah ini lalu kemudian yang lain-lain itu pada sukan bahwa saya lalu didefinisikan sebagai orang yang serius gitu loh, untuk memperjuangkan kampus, untuk membesarkan kampus, untuk memajukan kampus itu. Maka mereka yang sudah lama-lama di situ itu malah justru sungkan sendiri. Hanya lalu saya beri pesangon untuk biaya pindah itu ke tempatnya masing-masing. Itu kan. Nah di situ, jadi sebetulnya itu ada cara-cara ya, bagaimana mulai dari bagaimana dibuatkan rumah, lalu kemudian bagaimana dia orang-orang itu diorangkan, dikasih pengertian. Jadi jangan lalu kemudian didefinisikan bahwa mereka itu harus ditukar ya, diberi ganti, ya, dikasih uang. Tidak seperti itu. Manusia itu kadang-kadang kalau hatinya sudah diakui akunya, dia hatinya lega, dia itu lalu ngerti, dia itu paham, menghayati kebutuhan, dan itu adalah untuk kesejahteraan bersama. Kalau saya untuk kebesaran kampus, mereka lalu kemudian mau semua. Sadar lalu kemudian mau semua, Mas Habib. Nah ini, maka lalu dari situ Mas Habib, ketika saya masih dalam konteks rumah ya, ketika saya memikirkan kampus waktu itu, tapi juga belum selesai, belum tercapai maksud saya ingin suatu saat para dosen, karyawan, itu harus dibuatkan rumah yang mudah dijangkau dari kampusnya. Jangan jauh-jauh. Dan itu adalah rumah dinas. Rumah dinas. Semua dosen itu harus punya rumah dinas. Dibuatkan oleh kampus. Dan rumah dosen itu juga harus bagus. Sebab apa? Sebab dosen itu punya posisi strategis di hadapan warga kampus, terutama di hadapan para mahasiswanya. Kalau mahasiswanya lalu kemudian melihat sehari-hari bahwa dosennya selalu sulit ya, menderita hanya gara-gara rumah, gitu kan? Menderita gara-gara rumah, maka mahasiswa juga akan bertanya pada dirinya sendiri, aku ini kepingin maju masa depan, kok belajar kepada dosen yang miskin. Dosen yang tidak punya uang. Karena itu sebetulnya meningkatkan kualitas pendidikan juga harus menghormati, menghargai, memuliakan gurunya. Guru itu harus dimuliakan, Mas Habib. Sebab guru itu adalah laki-laki yang dikatakan Mas Habib role model.
role model, perilakunya harus bagus, kaya ilmu, kaya keterampilan, kaya akhlak. Nah kalau tuntutan seperti itu, maka guru kan juga harus difasilitasi oleh kepala sekolah, oleh lembaga pendidikan. Sehingga lalu guru-guru itu terpandang oleh mahasiswa memang orang-orang yang terhormat, orang-orang yang cukup lah paling tidak, orang yang bisa ditiru gitu kan, bukan sehari-hari ngeluh gara-gara punya utang kan itu, nggak punya rumah gitu. Kalau itu terjadi, maka guru murid-murid itu belajar kepada orang yang sehari-hari mengeluh karena kekurangan. Setelah itu kita ngomong mutu apa? Mau berguru kepada orang yang mengeluh itu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau dosen itu karena sudah nyaman berada di rumah dinas selalu pensiun, gitu kan? Nah, karena itu rumah dinas, menurut pikiran saya, ya begitu hari itu pensiun, maka harus keluar hari itu. Seharusnya ya. Tidak boleh tidak. Nah, agar mereka mau, maka kampus harus menyediakan rumah pensiun yang itu miliknya. Betul. Jadi kalau kampus itu lalu memberikan rumah pensiun, walaupun tidak terlalu besar, katakanlah misalnya tanahnya 200 meter, ya kan, bangunannya 150, kan sudah layak itu. Nah, orang mesti lalu kemudian tanya, kok enak? Bagaimana disebut enak? Bahwa dia seumur-umur tenaganya, pikirannya sudah diperas untuk mengembangkan lembaga pendidikan. Kok lalu setelah pensiun disuruh menderita lagi? Kita tidak manusiawi. Karena itu kalau menurut saya dalam konteks pendidikan ini sebetulnya kan kualitasnya kan ditengok dua hal. Ialah guru dan murid, kan itu aja Mas Habib. Kalau gurunya sudah hebat, maka kita kan berhak ngomong kualitas pendidikan. Kalau gurunya itu lalu tidak hebat, yang tadi saya katakan hanya bermodalkan pengetahuan, tapi yang lain-lain masih problem. Itu bagaimana kita ngomong peningkatan kualitas? Karena itu poin penting Mas Habib, ide yang ingin saya sampaikan adalah tatkala kita menyukai pendidikan, kita harus menyukai guru. Guru harus dimuliakan, guru harus dihargai, guru harus dijaga untuk memenuhi kebutuhannya. Maka harus ada rumah dinas, plus harus rumah pensiun. Rumah pensiun itulah yang seharusnya diberikan kepada mereka, kepada yang bersangkutan. Agar apa? Agar hidup di akhir dinas itu juga menjadi enak. Kenapa? Karena ada rumah ini. Nah, itulah sebetulnya kalau kita berpikir tentang pendidikan. Bukan lalu kemudian kita diam saja ketika ada guru-guru yang gajinya aja tidak cukup, Mas Habib. Guru honorer itu kan kurang dari 1 juta. Kita kok satu lebih kemudian bangga. Ini persoalan besar kalau kita bicara tentang pendidikan. Nah, karena itu dari omongan seperti mulai dari awal tadi Mas Habib, manusia itu memang harus dihormati, harus dihargai, harus diposisikan sebagai manusia. Bangsa ini juga begitu. Bangsa ini merdeka itu kan kesejahteraan bagi semua rakyat Indonesia kan. Pancasila itu kan kesejahteraan bagi dan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ingin menempatkan posisi manusia itu sebagai makhluk ya yang mulia. Karena itu kita harus tidak boleh melakukan kebijakan yang kira-kira menjadikan orang terganggu hatinya. Nah, itu terganggu hatinya. Manakala semua itu lalu kemudian sudah merasa bangga dan juga mendapatkan kedamaian, keamanan, itulah sebetulnya tujuan hidup bersama berbangsa bernegara, yang itu adalah juga ada tuntunan dari agama. Saya kira itu Mas Habib. Terima kasih. Mudah-mudahan ini juga menjadi inspirasi bagi siapa saja, para pejabat, lalu kemudian juga siapa sajalah pemuka-pemuka ini. Jangan sampai lalu kemudian
menumpuk-numpuk harta oleh sebagian kecil orang di atas penderitaan bangsa bangsa sendiri, bangsa menderita. Dan itu harus ada pemimpin-pemimpin bangsa yang memikirkan bangsanya. Kalau mikir bangsanya kan memikir siapa saja, iya kan? Siapa saja. Jangan sampai ada orang yang menderita hanya gara-gara tidak punya apa yang dimakan dan di mana tempat tidur. Itu Mas Habib. Pengalaman saya dari Lampung beberapa bulan yang lalu, Prof. Imam, itu orang-orang dari Bali yang kena Gunung Agung itu menjadi kaya raya di Lampung itu. Dikasih 2 hektar awalnya, tapi berkembang sehingga puluhan hektar dia bisa beli. Ini tidak tahu ya Mas Habib, itulah orang migrasi ya, orang pindah itu kan. Biasanya ternyata memang begini, jadi orang-orang Jawa, orang-orang Bali, orang-orang Nusa Tenggara itu punya apa ya, punya mental kerja yang luar biasa. Bahkan belum lama ini saya akan ke Oku Timur Mas Habib. Oku Timur itu daerah Palembang. Oh, daerah Palembang. Daerah Palembang, dari Palembang itu naik mobil kira-kira sekitar 8-9 jam, Mas. Ya Allah. Lama. Saya kenal sama bupatinya. Saya tahu, dia tahu kalau saya dari Jawa. Dia bilang bahwa gimana ya orang Jawa itu kok punya mental hebat yang berbeda dari masyarakat di sini. Gitu. Apa itu? Katanya itu punya pekerja, punya jiwa, ya, punya tradisi kerja keras, sehingga yang mencetak sawah-sawah itu adalah orang Jawa. Dan yang kedua, orang Jawa itu disebut gemi ya, apa itu namanya? Hemat. Jadi mengeluarkan sesuatu itu orang Jawa perhitungan sekali untuk masa depan. Bukan seperti kebanyakan masyarakat di tempat itu, kata dia. Kalau punya uang lalu segera pesta. Kalau orang Jawa tidak begitu. Ya saya bilang, orang Jawa ada banyak yang seperti itu, juga ada juga namanya orang yang males-males. Padahal kalau di lokalnya sini kan beda lagi. Makanya itulah nilai-nilai kebangsaan itu kalau kemudian mobilitas migrasi itu ditumbuh kembangkan juga akan mempengaruhi seluruh Indonesia. Nilai-nilai hijrah juga. Nilai-nilai hijrah itu Mas Habib. Dengan kulon ini hijrah dari Banyuwangi, saya dari Trenggalek. Saya lebih tegas itu, lebih apa ya? Jadi jadi kalau soal rumah tadi kita tidak usah kaget sebetulnya. Jadi apakah masyarakat itu kalau disentuh hal-hal yang sangat mendasar, yang pokok, ya, misalnya tentang pekerjaan, tentang kehidupan ini, apalagi rumah ya. Apalagi rumah itu memang luar biasa, karena itu memang satu sebenarnya katakan Mas Habib itu harus hati-hati sebetulnya. Jangan terlalu dan lalu kemudian kalau pindah orang itu harus ada jaminan bahwa di tempat baru itu memang lebih makmur, lebih sejahtera dan lebih tenang. Saya kira itu Mas Habib. Matur nuwun sangat Prof. Imam. Jadi ya mudah-mudahan menjadi inspirasi dari pejabat-pejabat itu, sehingga tidak terjadi benturan-benturan. Tahun politik kemudian dipolitisir. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.